Kan udah gue prediksi dari 1 pekan yang lalu bahwa Indonesia Under 23 membutuhkan bantuan dari kawan-kawan kita di Indofood dengan memberikan 3 kontainer Indomie ke Gina. Karena kita kan bertemu mereka tanggal 9 Mei besok di Paris ya kan. Tapi hari ini mungkin Indomie belum memberikan kepada Box to Box, tapi Tuku sudah memberikan paketnya kepada Box to Box. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Seperti opening dari Tio tadi, kita juga mau opening unboxing. Kalau kata Ayla Dimitri dulu, unboxing time. Nah gitu. Itu dia. Terima kasih ya buat Tuku. Benar-benar dipenuhi loh ini. Ternyata bukan wacana ya. Bukan wacana ya. Anak jaksel banget ya ini. Parah nih kalau zaman dulu ya. Pionir kopi dalam kemasan. 2017 gitu cewek-cewek pada ngepost gini goyang-goyang gitu kan di Boomerang. Terus kopinya Pondasi atau enggak Daily Dose of Tuku gitu. Kalau lu kan presisi di Blok M jadi ada tuh presisi. Itu awal dulu loh. Parah. Sebelum ada itu baru tuh. Harusnya bawa polisi memberikan saya. Oh siapa tahu mungkin ini ya apa namanya TMC Polda mau memberikan sesuatu buat kita ya. Nah itu dia. Ini apa namanya hazard gitu yang memberikan sesuatu. Ini memberikan OTT. Hati ya. Jangan lu serem ah gila. Terima kasih Tuku. Kita masih tunggu juga yang lain. Seperti yang kita bilang ya bahwa kita bisa aja bridging atau kita bisa apa ya mempromosikan juga UMKM Anda. Betul. Mana donat. Kita kan dapat donat juga ternyata. Nah ini dia. Donat ini banyak juga ya. Ini warga gini suka nih. Iya emang. Makanan yang jangan ya. Apa tuh? Do not. Respect. Cocok buat yang diet. Makan apa nih? Donat. Bodoh amat Dex. Kita terusin aja. Placementnya seperti ini bisa jadi mudah bukan membuatnya. Ya kan. Jadi memang ya. Terima kasih ya Tugu ya. Dan kita juga silakan kita nikmati dulu dong sambil diseruput dong. Iya siap. Sambil disikat ya. Sambil disikat. Waduh, enggak kotor padahal kalau disikat. Nih aduh. Ini Terima kasih ya. Ya, tapi sayangnya kemarin timnas kita disikat sama Irak ya. Aduh, masuknya ke situ. Aduh. Pusing ya. Bulan Mei ya, bulan yang sibuk buat sepak bola. Betul. Menjelang akhir-akhir liga juga walaupun enggak semua liga masih seru ya. Untuk title race, ini ada ketawa-tawa dari fansnya Allegri. Ketawa-tawa kecil sama lu, enggak usah ketawa-tawa lu sama kayak gue. Makanya gue enggak pernah ngecengin MU karena kondisinya enggak beda jauh. Kita sama itu. Ya, gue unik ya ini sebelum kita bahas timnas ya. Mas gue kan ada nih teman-teman kita nih content creator kan bikin per tim masing-masing lah. Keluarga gue bikin juga, Ibam bikin, tapi kan sesuai tim masing-masing. Ya kan? Kalau lu kan ada misalnya kalau kritiknya tuh ada VAR, kadang Ten Hag, kadang misalnya tolol aja misalnya pemain ya kan entah back yang blunder atau gimana lah gitu. Gua mungkin ada beberapa faktor lah gitu ya dari Arsenal. Ini kalau fans Juve Allegri terus ya musim tiap pekan dikritik Allegri. Coba deh perhatiin kontennya Ibam. Gua akan scroll ya video TikTok gua. Dari November sampai Januari itu optimis. Juve menang terus. Dari Februari sampai sekarang semuanya Allegri out. Thumbnailnya semua Allegri out. Makanya kalau content creator fans Juve itu kayak angle apa selain Allegri ya? Emang Allegri ya. Tapi emang lu sepengen itu untuk Allegri untuk cabut dari Juventus. Emang ada fans Juve yang pengen gimana dia ya sebenarnya. Kesalahannya gak cuma di Allegri ya, kesalahannya di manajemen di atasnya juga karena semenjak dipegang oleh John Elkann, Ferrari aja gitu-gitu aja kan di F1 kan. Iya betul. Nah ini Juventus Ferrari musim depan juara, Hamilton kesana. Bisa jadi. Malah golin ya tapi dianulir kan. Betul. Emang anjing. Oh bukan yang itu ya. Bukan Ferrari Persija. Kemarin hampir lagi Ferrari tahu. Yang terakhir kan. Jadi ya Allegri ini akhirnya udah skuadnya segitu aja ya kan. Allegri juga gak punya keberanian gitu. Karena kalau dia berani kebukti lawan Milan aja bisa ngurung kalau di babak kedua. Iya, alhamdulillah timnas Indonesia Under 23 tidak seperti Juventus ya. Jangan. Walaupun ternyata sekarang nyawanya tinggal 1 nih Jer. Iya. Nyawanya tinggal 1 dari 3 ya. Dari 3 Jer. Ini kan gue pengen bilang nih, kayak lu main FM nih ya. Lu mau final, lu nge-save dulu nih. Nge-save dulu. Nge-save, kalah. Load lagi.
Ya kan? Penasaran Kalah. soalnya. Laut lagi. Ini udah ketiga nih. Kalau kalah juga biasanya tuh Thailand udah besok aja. Iya. Tapi tetap Bener. kepikiran tuh. Tapi kalau di final sih harus save and load sih. Kan kalau misalnya lagi liga jalan kadang kalah, kita ada Liga bodo idealisme. amat, Ada idealisme kayak enggak Kalau gue final bisa enggak. walaupun kalah tapi gue bisa Apalagi bangkit. lu pakai Nottingham Forest. Tapi kalau final sih kayaknya save load ya. saya float. Tapi ini gak bisa di save load nih karena kita Nggak bisa. tumbang dari Irak dengan skor tipis ya sebagai extra time ya. Gue tuh percaya Indonesia bisa menang karena mainnya luar biasa, sangat bagus sekali. Ntar akan mungkin Jerry sama Ibu akan membahas lebih detailnya. Tapi menurut gue 2 gol tersebut seharusnya bisa dihindari. Lu setuju nggak dengan itu? Iya, betul. Karena ya sebenarnya ada ya kemarin juga sebenarnya bingung ya. Kadang kalau misalnya nih ya, ini di banyak kejadian di sepak bola. Ketika seorang pemain mainnya bagus Betul. hampir sepanjang pertandingan, Iya, iya. tapi ada satu momen yang dia ngelakuin miss lah gitu. Ya itu jadi bingung perasaan kita sama pemain itu gitu. Agak gemes ya, agak gemes Iya, ya. maksud gue kayak Justin Hopner, dia sempat ada ini kan clearance yang Penting iya, juga. clearance penting kan di bab kedua itu ya kalau nggak salah. Yang Itu- ya clear itu Nathan Nathan. Chow. Nathan Chow, sorry. Iya. Tapi Hubner emang solid juga. Sepanjang pertandingan Betul. cukup solid. Tapi gitu. menurut gue pemain terbaik kemarin itu Hubner sama Nathan sih. Iya sebenarnya. Iya, Karena menurut gue Doma itu beneran jadi tembok kokoh. Selain ada pemain belakang Irak tuh yang juga jadi tembok momok mematikan kita lah. Nathan Chow juga ini cuy yang tendang Wah, gawat kesundul itu loh. Itu Yang gawat. dia iya, hampir kayak tuh. kiri itu hampir Iya, juga. jadi tuh. menurut gue di 15 menit pertama kita tuh megang dan seharusnya kita bisa nyetak nggak 1-2 tapi ya. Jadi kayak menurut gue ya orang kadang melihat statistik aja kan. Tapi kalau lo lihat secara pertandingan gila tuh Witan. Buset kayak nafasnya kayak mesin diesel bang. Iya. Sama Witan yang gini tuh. Aduh, wah Asik banget ya. Iya, gimana Bam? Lu ngeliat Bam sepanjang pertandingan ini? Sepanjang pertandingan sih kalau kata gue timnas U23 kita ini jelek di momentum aja sih. Karena secara permainan ini permainan yang lebih baik dibanding lawan Uzbekistan. Betul. Jelas ya. Di babak pertama apalagi. Tapi dengan kondisi yang bisa dikatakan timnas Indonesia di antara 4 tim lain yang ada di semifinal, timnas Indonesia itu mendera keletihan yang paling banyak karena Iya. kalau dihitung ya dari game pertama lawan Qatar, terus Australia, Jordan dan juga Korea Selatan, kita tuh tambahan waktu di babak pertama, babak keduanya panjang-panjang banget. Bahkan ada yang 16 menit kan yang lawan Uzbekistan. Ada. Jadi kebayang seperti apa lelahnya para pemain ini di perebutan tempat ketiga tadi malam dan ininya 26 itu totalnya berarti ya? 26. 10 tambah 16 kan? iya, gua ngitung lebih dari 600 menit per pemain inti karena kan nggak banyak rotasi di Iya, Sintayong. dan apalagi Extra time 2 kali. Iya, dan apalagi kalau lo melihat gaya bermain Indonesia yang agresif, pressing. Iya, Kecuali iya. Uzbek ya. Kalau Uzbek kita lebih menunggu dan bertahan lah kasarnya seperti itu. Tapi ketika lawan Irak, gue tuh melihat Irak tuh nggak sekompak dan sedisiplin Uzbekistan. Iya. Karena mereka, misalnya lo bayangin, ini Indonesia bisa bermain terbuka, umpan-umpan tik-tak 1-2 dari sisi sayap tengah pun udah terlihat seperti kita akan melawan Korea Selatan. Jadi memang gaya bermain Irak seharusnya bisa kita gini deh, gampangnya deh. Dari misalnya gini, ada yang penonton kita yang mungkin baru menonton kita dan awam sepak bola gitu. Lu yakin kan bahwa Indonesia bermain lebih bagus dibandingin Irak? Lu Ya, setuju gak? Lu setuju gak? Lu setuju gak? Indonesia Iya, bermain iya, lebih bagus iya, dibanding Irak, tapi bermain bagus bukan menjadi patokan lu menang apa enggak. Iya, iya. It's football anyway gitu Dan kan. Irak ini punya kisi-kisi Indonesia Kisi-kisi, anjir. di beberapa pertandingan kan karena kalau kata gue Irak sama Jordania ini 1-2 lah nggak jauh beda 11-12 tapi Irak adalah tim yang lebih tahu gimana caranya ngelawan Indonesia karena emang udah banyak contohnya gimana untuk bisa ngelawan Indonesia di lawan Jordania kan Jordania kekurangannya adalah mereka tidak terlalu berani bermain direct Iya. dan Irak langsung bisa melakukan itu di gol kedua terus ketika Uzbekistan bisa ngalahin Indonesia mereka tuh bisa mempersempit ruang gerak double pivot kita. Iya. Dan itu juga yang dicoba dilakukan oleh Irak. Satu lagi, ketika Korea Selatan kita kalahkan, sebenarnya sisi kedua fullback mereka tuh gencar banget ngirim crossing dan itu juga dilakukan oleh Irak. Itu Jadi bahaya emang banget emang sih. kisi-kisinya Crossing udah itu. banyak banget dan Irak ngelakuin itu di momen yang tepat ketika Indonesia. Tadi akhirnya gue harus ngebahas stamina karena kelihatan babak pertama dan babak kedua kelihatan banget jomplang konsentrasi kombinasi permainannya jauh nurun gitu. Ini tuh bagian dari efek dari tadi yang gue bilang 600 menit bermain pemain-pemain inti yang tidak banyak dilakukan rotasi akhirnya burn outnya di laga tadi malam gitu. Jadi ini mah jelas mereka udah keletihan aja secara mental dan secara momentum kita baru unggul bentar langsung kebobolan kan itu Iya. susah banget ya secara kondisi kita yang pengen cepat-cepat mastiin lah
dapat tiket Olimpiade, baru senang sebentar langsung dapat kebobolan yang caranya juga kalau kata gue sih masih sangat Indonesia debatable. sekali ya. Iya, Sangat iya. Indonesia sekali ya. Iya, Sial lagi sial. Iya, karena sebenarnya kalau secara statistik aja kan mereka sebenarnya mirip-mirip sama Irak kan Indonesia nih. Iya. Golnya memasukkannya sama juga gitu dan memang gue merasa kalau dari kita bedah lebih dalam lagi statistiknya tuh 5 dari 7 gol Irak itu ada di babak pertama. Betul. Gitu. Jadi memang itu yang gue rasa juga dilihat sama Sintayong dan juga teman-teman Indonesia untuk gempur juga gitu. Makanya beberapa peluang termasuk tadi gue bilang Nathan Choan dan juga peluang-peluang lainnya sebenarnya yang dinilai gue liat di sosmed gitu ya, dinilai terlalu terburu-buru dalam eksekusi gitu. Iya, Setuju iya. nggak? Bad decisions yang menurut gue karena kemarin sempat seharusnya kita udah lakuin karena setelah pertandingan gue langsung kelihatan siapa yang diincar oleh netizennya Marcelino. Memang sepanjang pertandingan dirinya kayak gue yang melihat ini gue nggak tahu apakah kalian melihat tapi kalau menurut gue dia seperti pengen membuktikan sesuatu kepada orang banyak bahwa dia ini punya something lah yang bisa mungkin berkarir lebih panjang lagi di Eropa misalnya gitu. Jadi kayak berapa kali decision dia tuh yang seharusnya bisa dipasing ke Rafael di malah di shoot. Terus juga tadi yang terakhir di extra time babak kedua di mana dia seharusnya bisa lebih tenang gak usah melepaskan tembakan karena kan itu gak dijaga, gak di pressing juga buat apa juga lo langsung melepaskan tembakan. Jadi maksud gue bad decisions Marcelino Ferdinand shout out kepada Witan yang menurut gue selain Hübner dan juga Nathan dia main bagus banget, ekstra berjuang keras banget. Tapi ya itu berapa kali di depan tuh umpan-umpannya ada salah pengertian lah di lini depan Rafael sama siapa gue lupa yang Bisma. Kelly. Smash kan ini? Iya ini. You know me so well. Seblak itu anjir. Sama Kelly Stroyer ya. Aduh, karena kan Stroyer. Stroyer Mindset bagus ya. Wah, Stroyer gawat sih itu. Gawat, Dia berapa kali beneran sebagai pergerakannya luar biasa Tapi love hate tau, gue liat di sosmed ya, di Twitter terutama, banyak yang memuji Stroyer juga, terutama ada tendangan yang balik-balik. parah. Tapi di banyak momen lain, ngapain sih gitu. Jadi menurut gue dia lebih karena belum in aja masih pergerakan Dia atributnya bravery-nya, agility, itu tinggi katanya. Tapi yang tim lain play-nya kayak kurang ya. Kurang. Karena berapa kali Positioning. si Rafael kemarin mana dia itu kemana. Iya tapi dia kan akhirnya lumayan bikin puyeng back tidak Irak tertebak. sih. Termasuk oleh teman-temannya. sebenarnya ini efek dari ketidakhadiran Rizky Ridho ya. Iya, Karena itu ngaruh banget. pas gua cek lagi ini pertama kalinya timnas U23 Indonesia bermain tanpa Rizky Ridho sejak 10 Mei 2023. Wow. Semenjak 10 SEA Games Mei lawan 2023. Kamboja. Iya. Jadi hampir setahun yang lalu kita kan udah bulan Mei lagi kan. Iya. Nah setelah itu timnas U23 selalu ada Rizky Ridho yang sebagai ball setahun playing nih. defender. Iya hampir Setahun, setahun. Bang. Gila, Rizky Ridho Anda gak istirahat? Dan itu Rizky Ridho nafas dulu. nggak cuma main di kategori U23 kan, di Persija main, di timnas senior juga Senior main main. terus. Jadi memang tidak hadirnya Rizky Ridho ini juga mempersulit STY karena semua pemain ada backupnya. Double Kecuali pivot Rizky ada Ridho. backup. Ya, setuju. Kecuali Rizky Ridho. Gak ada lagi back timnas Indonesia yang memiliki karakter buat jadi ball playing defender. Iya. Nggak Dan ada, commanding itu kerasa banget. Iya. ya. Benar. Kalau itu udah another level. Tapi Di kalau under 23 ya. Iya. Kalau di senior ada masih Jaidi. ada Iya. Bang Jayadi ya. Ada Bang Jai. Nah untuk Rizky Ridho ini di teknik permainan dan teknisnya emang dengan tidak hadirnya Rizky Ridho tidak ada bisa mengalirkan bola dengan nyaman karena salah satu keunggulan Indonesia adalah pressing resisten. Yeah. Ketika di pressing kenceng sama lawan, sirkulasi bolanya enak karena ada Rizky Ridho yang bisa jadi opsi gerak, habis passing gerak lagi terus ngebuka lini tengah lawan kan. Dan ini nggak kejadian di laga lawan Irak. Laga lawan Uzbekistan juga sebenarnya nggak kejadian terlebih karena double pivot kita dikurung benar-benar habis kan. Emang seharusnya gak kartu merah juga sih. bener. Anjing emang ya. Jadi Dan ini Ridho juga dibikin assist juga gitu. Fuck kata gue. STY sebenarnya udah ngelakuin hal yang kalau kata gue sih rasional. Ya. Ia melakukan untuk timnas Indonesia U23 ini kuat di belakang dulu karena semua pelatih jago di dunia pasti memperkuat lini pertahanan dulu ya. Karena Pep Guardiola dulu masangin Pique sama Puyol, Conte, BBC ya kan. Terus apa kalau istilahnya Sir Alex juga Vidic sama Ferdinand gitu kan. attack win you games, defense win you title. Iya, jadi ini dengan masang Maguire Lisandro juga bagus. masang Nathan ke belakang Gak pernah sebenarnya. main bareng bang. Emang anjingnya itu tim kutuk. Masang Nathan ke belakang sebenarnya bagus. Ya, jadi kan defense kita terjaga lah karena kebukti juga Nathan begitu menggendong Indonesia di lini Wah, Nathan tengah. gawat sih. Tapi emang
tidak adanya sosok Rizky Ridho ini tidak bisa digantikan oleh Justin Hubner. Nah, ini juga Distribusi bolanya beda gitu. Iya, iya. Ya, Kalau ini- kemampuan defense sama betul. bagusnya ya. Dan ini menjawab kemarin gue menonton ini sih, ini agak melenceng dikit ya. Menonton siapa sih Bang One tuh yang si ada Mas Pak Hasan Abdul Ghani ngobrol sama Bung Towel, Martin iya, Paes sama Hernando Eri. Ya berarti ini lokal bakal ini dong. Ya enggak nih Rizky Ridho yang menjadi palang pintu terbaik loh. Ya enggak ada. Maksudnya kalau profesional ya lo bersaing lah dan kualitas di atas segalanya. Iya, dan akhirnya kebukti juga bahwa pemain-pemain U23 kita ini belum mendapatkan apa ya mental big games playernya karena ini pertama kalinya mereka maju sejauh ini dan hampir satu langkah lagi untuk masuk ke Olimpiade. Jadi tekanannya seperti apa kita bisa bayangkan dan mungkin mereka jauh lebih bisa merasakan yang lebih gede lagi. Ini ngebuat para pemain juga bingung caranya bereaksi di lapangan. Terus di lini tengah Marcelino jadi double pivot bersama Ivar Jenner. Ini bukan pertama kalinya lawan Irak di timnas senior juga dicoba dan ini ngebuat Marcelino memang lebih bisa menawarkan banyak hal. Mungkin ini ada kaitannya dengan dia banyak melakukan shooting karena pergerakan dia lebih bebas di lini tengah. Enggak sebenarnya ketika waktu lawan Jordania itu kan tangannya Ivar sama si Nathan kan? benar. Di mana itu membuat Marcelino lebih bebas dibandingkan sekarang. Benar. Karena dua double pivot itu sangat-sangat luar biasa lah. Maksudnya lu dua double pivot itu tuh menjadi palang pintu lini tengahnya Indonesia. Jadi maksud gue dengan Nathan turun ke belakang, jadi kan ada sesuatu yang hilang lah, gimana Marcelino juga harus turun ke belakang juga buat pertahanan. Kalau di Marcelino di tengah itu ngebuat dia lebih bebas di area tengah, tapi di depannya akhirnya kombinasi trionya tidak berjalan. Betul. Karena Kelly Stroyer bukan tipikal yang bisa tik-tak 1-2 umpan kombinasi gitu. Betul. Jadi kalau gue ngelihat ini jadi Kelly Stroyer ini kayak si Yakob Sayuri di tim senior. Kan sering dipakai juga jadi wide attacking midfield kan. Nah itu perannya kayak gitu. Emang ngasih energi lebih tapi untuk kombinasi dengan strike dengan Witan jadi hilang gitu. Dan ini tadi malam sempat dicoba juga kan, Komang Teguh dimasukin, Marcelino didorong lagi ke depan tapi ya udah terlambat. Stamina kitanya udah pas-pasan. Menurut gue ketika ada perubahan tuh berhasil karena Indonesia tetap mendominasi. Memang si Irak terlihat apalagi ketika udah unggul ya, counter attack masukin pemain belakang anjing baik banget itu ngumpul di belakang. Benar. Ya kitanya memang agak tidak bisa memanfaatkan momentum lah. Maksudnya kayak ya ini menjadi PR besar bagi tim nasional Indonesia yang nanti tanggal 9 Mei lawan Gina kan di Paris kan. Jadi maksud gue banyak PR yang bisa dilakukan. Lo tahu bagaimana lawan tim-tim Afrika mengadakan fisik. Fisikalnya benar-benar luar biasa. Ya dengan gaya bermain yang seperti ini dan Irak yang terbuka, kita belum tentu bisa akan menyaksikan Indonesia seperti ini ketika melawan Gina nanti karena kan beda tipe juga. Ya tapi kan ini kita bisa jadi bahan evaluasi juga gitu ya. Terutama yang tadi Imam bilang kan menarik soal gimana luasnya Irak ngirim crossing gitu. Nah ini terjadi karena menurut lo karena emang tadi Rizky Ridho yang menjadi faktor kunci gitu lah. Kayaknya 2 orang lagi Rizky sama Ridho ya gitu. Atau memang sistem pertahanan nih udah mulai kayak Dex-Dexan lu ya. Gue harus menggantikan peran dia nih menurut catatan di sini. Enggak, tapi atau memang sistem pertahanan nih sehingga itu bisa mudah terjadi terutama dari sisi flank ya. Kalau kata gua sih di laga lawan Jordania, lawan Uzbek sama lawan Irak ini hampir semuanya sama. Jadi mau gak mau kita akui bahwa Arhan impactnya gede terhadap permainan Indonesia. Tapi Arhan ini kadang-kadang ketika bertahan suka tidak selalu konsisten dalam fase pertandingan untuk bisa jaga posisi ketika bertahan. Makanya terutama one on one. Makanya crossing banyak dikirim dari sisi kiri Arhan, pertahanan Indonesia kan. Nah ini juga ada hal yang harus dicari solusinya karena backupnya Arhan kan sebenarnya di posisi fullback dan wingback ini Nathan kan. Cuma ternyata Nathan lebih works ketika digunakan di lini tengah. Jadi emang harus cari lagi pemain yang bisa fokus bertahan di sisi kiri. Sejauh ini opsinya belum banyak sih karena justru di kanan ada 3. Iya, setuju. Mau komentarin si Arhan juga, maksud gue dia kan dengan lemparan mautnya itu sometimes works tapi kemarin tidak. Ya cuma bikin chaos doang. Tapi maksud gue ketika itu nggak berhasil mau nggak mau lu mencari cara lain loh. Maksudnya lu jangan dipaksa itu terus karena menurut gue ya lu arahnya mesti kemana. Karena menurut gue kayak agak sayang lu punya lemparan itu karena orang masih udah ngebaca dong lawan-lawan. Lu bayangin Korea bahkan Uzbekistan bahkan Irak semalam melakukan hal yang sama bang ketika throw in gitu. Tapi di satu sisi jadi menarik ya. Di satu sisi kita nampak seperti one dimensional permainan Indonesia. Tapi di satu sisi lain sekarang tim-tim gede Asia itu coba beradaptasi dengan pola permainan Indonesia. Kebalik gitu. Kalau dulu kan kita terus yang harus beradaptasi sama mereka. Sekarang mereka tuh yang harus reaktif sama kita. Iya. Oh gini ya ternyata punya timnas jago ya.
Tapi gini, tapi kita juga apa mau temen? Iya mungkin tambahannya ini aja. Kemarin karena Justin Hunter ke tengah dan Nathan yang di wide center back sebelah kiri, ini ngebuat Nathan pun agak kurang bisa nutup crossing karena dia lebih disibukkan untuk jaga kedalaman kan. Jadi mungkin kalau Rizky Ridho hadir, Hubner bisa lebih nutup lagi di area wingback yang ditinggalin oleh Arhan ketika Arhan telat mundur ke belakang. Dan sebenarnya kan kita seperti biasa ya, kalau misalnya emang lagi bagus kita puji gitu kan, termasuk STI juga gitu. Tapi ini ada kondisi-kondisi di mana kita perlu juga membahas juga, mengkritisi juga, dan yang juga jadi sorotan adalah soal keputusan substitution yang dinilai terlambat. Gitu, lo setuju atau? Gue agak bingung sih karena benar tadi Iwan udah bahas capek banget lah. Gila, lo seminggu main 3 kali capek lagi udah gitu. Extra time-nya kebanyakan, recovery-nya gue setuju jadi kalian habis 6 game beruntun ya, cuma 3 hari gitu ya kan. 2 hari 3 hari kalian aja. habis main futsal, main mini soccer, main sepak bola yang kan foto-foto itu ya. Abisnya besok encok-encok ya. Atau enggak 2 hari setelah itu deh pemain bola. Pegalnya lama ya. Pegalnya lama. Ya mungkin mereka beda atlet, tapi maksud gue kita aja bisa secapai itu dong, apalagi mereka yang mainnya cepet. Ya ini kan balik lagi ke sistem dokter manajemen fisio dan tapi maksud gue tapi ya emang agak telat. Gue mungkin agak sedikit berpikir bahwa kenapa Rafael tuh tidak dikeluar-keluar karena kan nggak main lawan Uzbekistan. Jadi mungkin memiliki fisik yang lebih panjang dibandingkan kawan-kawan, dan pergerakan Rafael benar-benar menyulitkan pemain belakang Irak sih, jadi kayak terpecah belah. Walaupun akhirnya pas sudah extra time mereka udah tahu tuh, wah Rafael kesini udah aman ya di yang lain. Jadi tapi maksud gue iya agak telat ketika Irak sudah memasukkan banyak pemain baru. Indonesia bahkan belum masukin pemain baru, akhirnya pas extra time melakukan pergantian itu pun tidak sporadis gitu. Ya kalau bener sih kata Bang Tio karena kalau gua jadi STY juga misalnya di laga seketat itu, di laga yang kita lawannya 2 tingkat di atas kita secara level, pas kita ngelihat ke bench mungkin bingung juga. Sekarang, tapi maksud gue kan lu gak ada pilihan untuk memasukkan pemain yang udah lu bawa juga. Resiko gak sih Jer? Resiko lu take risk, lu ngambil pemain. Udah nih siapa udah tarik aja masuk pemain. Dan lu kan gak tahu juga misalnya di lapangan bakal seperti apa. Lu mesti punya hoki gitu. Ramadan masuk juga telat gitu. Maksudnya ketika Ramadan masuk kan akhirnya lu tahu lu punya tujuan ke depan, crossing ke depan. Ada satu momen Marcelino tuh crossing ke depan ke kotak penalti. Tapi ya Ramadan udah tutup juga gitu. Tapi sebenarnya mungkin itu risky sih. Betul. Karena ini lagi like for like, lagi keadaannya tuh satu kesalahan yang salah aja akan berpengaruh banget gitu. Karena termasuk tadi gue bilang ya, Hubner main bagus tapi ada satu ya blunder lah menurut gue bisa dibilang itu membuat akhirnya kita kecolongan lah. Sehingga sebagai pelatih mungkin STI juga sebentar gue lagi gitu loh. Maksud gue dengan situasi ketinggalan 1-2 ya take risk aja sih, all of nothing juga. Maksud gue kayak berarti di saat 2-1. Kalau satu sama kan lu mesti main catur nih. Main catur lihat. Pas 2-1 ya lu mesti sporadis melakukan perubahan dong. Ganti ini, ganti itu. Wah, udah, atau mungkin karena gini, lu 2-1 pun lu belum tentu bisa menyamakan kedudukan kan dengan pemain yang ada. Kecuali kalau satu sama lu pasti ngeliat, ini pemain bisa nendang penalti nih, gue tahan aja deh. Kalau 2-1 it's time to shine bro. Benar-benar. Jadi itu yang gue bahas sebelumnya, kalau STI ketika ngelihat di momen satu sama, ngelihat ke bench juga emang susah gitu. Sekarang misal Ivar Jena kecapean, gantinya Iksan Nulzikra gitu kan. Kan sorry itu saya agak jauh juga mungkin, dan nggak bisa semengontrol itu pertandingan ketika Ivar Jena ada di lapangan, dan akhirnya STI baru bisa melakukan itu ketika emang Indonesia dibutuhin, walaupun tetap agak terlambat sih. Tapi ketika 2-1 lo harus ngelihat Irak langsung masukin banyak pemain belakang, di mana meninggalkan 1 atau 2 pemain depan doang. Di mana seharusnya dia bisa mendorong Nathan atau Hyunor untuk lebih maju dan meninggalkan siapa pemain di belakang untuk mengcover itu. Karena kan ya lo take a risk, lo udah 2-1 nothing tulus, lo mesti nyetak gol. Ketika lo 2 sama baru deh lo regroup lagi, paksain ke adu penalti ya mungkin ya 50-50 juga. Tapi kan maksud gue ada momen yang mungkin ya bener katanya mama lu juga, misalnya saya kayak ini pemain gue gini ya, tapi itu kan itu pilihan lo. Kenapa lo nggak percaya misalnya take risk, lu udah tinggal 2-1 nothing tulus juga gak sih? Iya, all out aja harusnya. Dan sebenarnya gini, kalau kita bilang ini masih muda pemain kita gitu, ini adalah bekal untuk menjadi pengalaman jam terbang mereka gitu ya untuk kedepannya gitu. Sebenarnya gue rasa ini juga bukan cuma pengalaman buat para pemain muda, tapi juga kondisi-kondisi game yang menjadi pengalaman buat STI menurut gue. Iya, karena kan untuk nanti ya, maksudnya kita kan akan menghadapi Irak juga yang senior gitu, akan menghadapi Filipina kita gitu. bahas dendam. Oh ya, FYI Filipina itu mereka
tim scoutnya ngikutin Indonesia. Udah mulai mencari heritage. Wah. Filipina baik banget lagi ya. Filipina seluruh dunia. Makanya sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau itu terjadi, itu akan jadi normal gitu loh. Jangan berlebihan lah orang-orang. Sebenarnya nggak usah jauh apa. Kita juga ngelawan Irak kan. Coba kalau di list pemain Irak termasuk yang U23 banyak pemain Irak yang mengawali karirnya di Skandinavia, khususnya di Swedia karena itu adalah apa ya efek dari perang Irak di tahun 2000-an. Terus mereka cari suaka kan ke sana. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu juga dilakukan oleh banyak negara di Asia, nggak cuma Indonesia, nggak cuma Filipina ataupun Malaysia gitu. Betul. Harusnya udah dipandang seperti biasa aja oleh netizen. Joseph Alimyam dia di Malmo ya. Terus Amin Al-Hamawi Helsingborg gitu. Terus ada juga ya Belanda kayak apa Hasan kemarin tuh. Terus ya Jerman juga Carlos Romadolosi. Puyol punya loh, dia punya Carlos Puyol. Carlos kaptennya. Iya rambutnya ya. Rambutnya. Kalau kata apa? Fokusit Carlos Puyol Indonesia nih. Carlos Puyol masih muda. Oh iya benar. Tapi itu juga absen lawan Jepang loh. Apa? Itu pemain yang absen lawan Jepang juga. Tapi bagus jadi banget pasti, ya. iya maksudnya pasti ngaruh juga loh di pertandingan Irak waktu lawan Jepang gitu. Nah kalau pemain ada nggak yang menjadi sorotan lo mungkin di game kemarin entah memikat atau gregetan sebenarnya? Gue gregetan Marcel seharusnya bisa lebih bagus dari itulah. Oke. Decision makingnya harus diperbaiki karena ya ini PR buat dia juga karena gue lihat siapa ya kemarin nge-tweet ada komen di Twitter dia bilang setelah game lawan Argentina Marcelo itu tuh seperti ada yang hilang di mana dia seperti ingin bermain lebih menonjol dengan rekan-rekannya tapi mementingkan diri sendiri dibandingkan rekan-rekannya. Ya mungkin ada benar juga tapi kan ya itu pandangan warga ya, pandangan warga. Tapi maksud gue kemarin udah kelihatan ada beberapa bad decisions tapi gue tepuk tangan lu buat Justin Hubner sama Nathan ya gila. Nathan tuh gila, dari awal gila. turnamen ini gue udah bilang di box to box gue paling suka Nathan sih. Gila sebenarnya sama 3 Nathan, Justin sama Witan itu kayak nggak ada capeknya bang. Iya. Lu nggak kalau Nathan mungkin lebih Justin operasi bilang lu pernah lihat Witan lari dari belakang ngejar cepet banget terus balik lagi recovery. Buset nih orang abis makan api dah. Dan di game lawan Vietnam kan ya satu itu game pertama dia buat kita. Terus dia kan cenderung ke kiri gitu kan. Atau pas di tengah kayak wah gila banget nih. Emang harusnya dia di tengah aja sama Ivar. Kalau ada Abang Rizky Ridho. Makanya enak banget tuh. Maksud gue ini kalau bisa ke replikasi di tim senior juga gitu kan. Bukan tidak mungkin itu bakal digunain juga di tim senior. Karena kebukti banget kerjasama Nathan dengan Ivar ini ngebuat Ivar lebih nyaman dalam mengalirkan bola kan. Jadi yang kerja kerasnya benar-benar Nathan gitu. Dan Nathan juga sebagai outlet bagus banget untuk bisa giring bola ke depan, nunggu momentum kasih passing gitu. Dan kalau di laga semalam yang mungkin ada 2 sorotan minusnya mungkin gue di Hernando ya karena sebenarnya ini nggak gue omongin di medsos karena terlalu banyak buih-buih buruk lah di medsos yang ngebuat para netizen justru nyerang pemain kan. Gue menjaga itulah. Makanya gue nggak ngeritik sedikit pun pemain di medsos. Tapi kalau ada yang harus dievaluasi memang Hernando di 2 laga terakhir mungkin kelihatan banget. Ia juga capek terus lah pasti. Tekanan mental dan mau nggak mau dia pun jungkir balik diserang terus kan. Capek apa yang perlu dievaluasi menurut lo dari Hernando? Hernando lebih ke mental aja dan ketenangan sih karena secara teknik gue rasa bakal terus progresi tapi bakal kalau terus diserang juga nggak? Dia banyak save kan? Selama banyak kaki. Selama ada di bawah Mister Indonesia secara performa emang tekniknya bagus cuman secara mental ini kan kadang-kadang ngebuat dia lost concentration termasuk ketika gol kedua Uzbekistan kalau mungkin kondisinya nggak setertekan itu dia bisa komunikasi dengan Arhan lebih enak kan untuk membuat Arhan jangan ngambil dan dia udah siap nangkap. Ternyata itu nggak kejadian. Terus di laga semalam yang bolanya di clearance oleh Nathan itu kan awal dari posisi dia yang salah kan. Iya, timing jadi memang kemarin tuh ramai juga yang gol Irak yang pertama. Nah itu Ibam juga ngepost tuh. Gimana Bam? Lu ngelihat gua ketika udah gol Irak pertama. Ketika wasit ke VAR gua tuh trauma nyet. Trauma Indonesia versus Irak sama trauma gua fans MU anjing ya. Karena lu ada lu lihat screen capture gitu ya, ada 2 situasi yang lu bandingkan gitu. Gimana lu ngelihat? Kalau gua kan ya lagi-lagi karena gua dulu wasit jadi hal-hal kayak itu tuh jadi kayak ref gitu kan. Enggak dia wasitnya. Iya gua tahu sering diprotes. Ref gitu. Enggak sit gitu mau di. Kalau gua dari SMA udah ref. Sosok keren anjing. Jadi kalau kata gue yang pertama Indonesia sial karena di Piala Asia U23 ini nggak ada semi-automatic VAR itu ya yang bisa ngelihat garis secara 3D itu. Yang kedua jadi kondisi di gol pertama Irak itu kan 1 pemain duel. Nah ada 2 pemain Indonesia. Sebenarnya ketika Hernando udah maju kan patokan offside bukan kiper tapi pemain terakhir yang bertahan. Siapapun itu, apakah itu striker yang lagi mundur. Siapapun itu di belakang. Bener.
Nah di momen itu sebenarnya gue ngelihat nomor 4 pemain Irak yang nyundul ke gawang Indonesia itu yang gerak yang nggak kena kan? Iya, yang nggak kena itu kan? Iya, terus itu tuh kayak yang kayaknya ada di belakang pemain Indonesia yang lagi duel di atas. Ketika bola disundul, otomatis kan harusnya dia jadi di posisi offside dong. Cuma karena nggak ada gol otomatis, ini ngebuat mungkin VAR pun nggak bisa menilai dan sayangnya wasit nggak ngecek monitor. Itu pertanyaan gue. Di momen itu gue sih kesal kenapa kesalnya wasit kenapa nggak mau ngecek monitor karena itu momen yang sangat krusial gitu walaupun dengan terbatas teknologi yang ada tapi kan akhirnya wasit yang Cina pun berani ngambil keputusan kan dengan ngecek monitor dulu. Itu maksud gue kenapa lu udah lama kenapa gak ngecek aja segampang lu tinggal lari doang anjing nggak ada effortnya tuh rendah loh jadi terus ngecek ya tapi ya udah gue pas udah gitu udahlah terus karena gue ngelihat Indonesia bermain bagus gue yakin Indonesia bisa mencetak gol lagi ternyata tidak malah kebobolan. Ya itu dia yang jelas pemain-pemain kita harus terus step up ya terutama tadi Ibam bilang soal Hernando karena Martin Paes sudah ngomong ya dimana dia mau put Indonesia on the map gitu ya. Jadi udah siap juga karena Messi bang. Udah here we go gitu kan. Jadi harus berhati-hati dan juga ya tadi kalau soal Nathan sama Ivar Jenner gue seneng karena ini dua di tengah tapi mereka bisa jadi opsi nyerang juga, opsi nyetak gol juga. Ini kayak ngeliat Rodri sama Johnstone semua. Bisa saling golin nih di saat-saat krusial. Ivar kaget gue dia nembak. Wow, gol kemarin di Indonesian Rodri and Johnstone. Wah, gila. Tapi gini kalau soal ini mumpung ada Ibam ya karena dia sering bawain Liga 1 gitu. Kenapa kiper muter-muter belakang? Bukan yang itu. Itu udah lewat bang. Jangan ke situ. Enggak, tapi kan bilang katanya kalau liganya bagus, timnasnya bagus gitu. Nah tapi kan sebenarnya ya Irak juga secara liga juga ya macet gitu kan sebenarnya gitu kan. Dan kemarin kita ya kita liga jalan tapi juga sebenarnya ada gap yang cukup kerasa, terutama ketika starting 11 mau digantiin sama bench gitu. Lo ngelihatnya gimana nih soal timnas bagus, liga bagus ini? Harus dilihat di dua kondisi dan kita nggak bisa saklek gitu karena ada pemain-pemain di timnas kita yang memang produk Elite Pro Academy secara kualitas dan ketika naik ke timnas senior pun multifungsi yang artinya memang dia bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih. Salah satunya Marcelino, terus Rizky Ridho, terus juga gue ngelihatnya di Diri Asnawi sama Yakub Sayuri. Jadi pemain-pemain ini kan nggak diposisikan satu posisi doang. Marcelino bisa main di wide attacking atau enggak di central midfield atau nomor 10 juga bisa. Terus ini kan kebukti juga oleh Natanya. Artinya memang pemain-pemain ini memiliki kecerdasan dalam menerjemahkan apa yang ditugaskan oleh pelatih. Tapi kan nggak merata ya. Ya ini yang masih menjadi masalah karena sayangnya justru pemain-pemain diaspora kita hampir semuanya multifungsi gitu. Ini ngebuktiin juga emang pondasi dan floor pembinaan itu emang harus sepenting itu. Coba kalau kita nggak punya Nathan di Piala Asia U23 ini bingung karena siapa yang di situ? Ivar Jenner kartu merah di laga pertama, siapa yang bisa ngasih dimensi bagus di lini tengah? Untungnya kita punya Nathan yang nggak pernah dia main di lini tengah di level profesional, tapi akhirnya di Swansea dia jadi back kiri, di Herenveen juga sama jadi back kiri, akhirnya ditaruh di tengah jadi bagus dan itu ngebuktiin bahwa pendidikan di Belanda di tempat dia berlatih itu ngasih dia banyak kesempatan untuk berkembang tidak hanya di posisinya dia. Dan ini yang harus dikejar oleh Indonesia karena beberapa pemain memang sudah bisa mengejar ke sana tapi harus lebih banyak lagi supaya STY ketika di kondisi-kondisi sulit masih bisa bereksperimen. Tapi mungkin ya ini karena under 23 ya maksudnya opsinya ya STY mau main mungkin ya ada pilihan tapi ketika main di tim nasional utama sebenarnya di tengah sama belakang padat banget bang. Iya. Iya mungkin karena emang olahraga modern, gue nggak bilang cuma bola ya. Olahraga modern itu banyak mengedepankan positionless, alias kayak posisi itu bisa versatile banget gitu ya. Kalau bisa pas satu pemain di beberapa posisi, itulah pentingnya juga untuk peningkatan atribut-atribut tertentu ya. Jadi bukan cuma ya kalau misalnya back butuhnya apa, gelandang butuhnya apa, tapi atribut lu sebagai pesepak bola sehingga tinggal lu fit in aja ke sistem yang ada gitu karena lu punya atribut itu gitu. Karena ketika dulu gue main di Tarkam nih setelah back kanan terus ketika berubah jadi 3 back 3-5-2 dulu kan 3-5-2 ngetren banget ya. Terus pelatih gue kan kayak ya udahlah. Terus kayak disuruh kayak tiba-tiba jadi gelandang bertahan karena mungkin ya atribut bertahan lu bisa main di situ tapi kan ternyata nggak semua orang bisa fit in ke sana kan. Ya kayak Fajar aja yang merasa kurang nyaman nih kalau dia taruh di kanan dengan
apa ya sistemnya STY gitu kan, sehingga itu yang menjadi struggle juga, makanya sempat main juga starter, tapi abis itu Rio Fahmi terus gitu kan yang mengisi. Oke, secara singkat aja kalau menghadapi Guinea gimana nih? Selain Indomie Pak? Kalau Itu kunci yang terakhir ya. Kalau itu udah kunci yang terakhir sih. Ya kan kita Kita berharap. kan harus meriset cita rasa Guinea dulu Nah, nih untuk orang mikir, oh kenapa sih? Apa sih kan nggak ada ngaruhnya? Gini, lu ngirim Indomie ke hotel pemain Guinea cuy. Lu bikinin tuh mereka dengan malam-malam rasa makan tentu ya, Iya, rasa enggak. Guinea banget. Lu nyuruh mereka makan itu malam, stamina hilang besok bang. Iya, iya. Ngaruh lah. Tapi kan Atlet, dilarang. atlet udah biasa makan makanan sehat dikasih Indomie. Kayak orang kok. Palembang kan itu ada rasa mie celor. Ih, Nah, dibikin itu mie kangen. Bangladesh bang. Bang, duh. Selain itu yang benar yang benar. Ibam coba. Ibam aja deh, Ibam serius kayaknya. Tapi kita nggak Indomie keprediksi Afrika juga. hambar lagi Bang dia. Apa? Hambar Indomie Kecap Afrika. apa kan belinyek apa. Tapi kalau lawan Gina ya, gue nggak tahu. Kita nggak tahu juga kekuatan gini ya. Gina tuh sebenarnya. Gina tuh rekornya oke di pas kemarin kualifikasi ya. Di Kalau sama Mali dia tuh, kan ada dia tuh penalti. sama juga peringkat keempat juga di Afrika Confederation kan. Kalahnya lawan Mali tapi di fase grup dia Bagus kan? nyingkirin Ghana kalau nggak Sama salah. Mesir loh. Dan dari pemain-pemain Guinea ini 15 pemain diantaranya main di Eropa. Kebanyakan jelas main di Prancis dan Belgia, tapi tersebar juga ada yang di Swiss, di Austria sama Yunani. Ya Jadi kita lihat 10 tahun lagi pasti main Liga 1. jadi emang secara adaptasi mungkin mereka sudah lebih siap ya karena training campnya juga di Prancis langsung, dan gua rasa sih Indonesia masih ada chance meskipun harus bekerja ekstra keras, yang artinya memang kita kalau ngandelin fisik lawan fisik kita Nggak kalah. kalah. Kayak lawan Uzbek kalah. Benar. Jadi harus jangan sampai Main cerdas ya. iya. Indomie fix. Mudah-mudahan permainan kita ketika lawan Australia bisa kembali terbentuk ya, karena yang membuat kita bisa menang lawan Australia adalah sirkulasi bola, permutasi posisi kan itu kan ya yang bisa memancing lawan sehingga struktur permainannya hilang, terus kita bisa stretch, akhirnya kita banyak ruang yang bisa dimanfaatkan, dan Walaupun lawan lebih dominan. benar. Dan itu juga yang kayaknya harus dimatangkan oleh STY. Plus kalau kata gua sih jangan sampai lagi-lagi Indonesia nyaman memberikan lawan untuk enak ngasih crossing gitu. Karena sampai bisa ngukur arah itu kan berarti nyaman banget buat Iya, crossing lawan ini kan. kan gini maksudnya dengan fisik yang luar biasa pasti strikernya juga luar biasa keras kan di Ronaldo. Jadi kayak lu mesti hati-hati juga sih itu sih. Ya Imam sudah menjelaskan semuanya Jara. Ya, kita tunggu tanggal 9 Mei ya. 9 Mei di Indonesia jam 7. 7 malam. 7 WIB. 9 Mei itu hari apa ya? Wah, enak banget tuh jamnya. Hari Kamis. Oh, Cocok tuh Cocok buat banget. disaksikan ya. Nobar Tapi yang biasa ya. muncul Kamis dan Rabu juga adalah Champions League yang mana mungkin jumlah penontonnya menurun Oh ada tuh. karena tinggal menyisakan Dortmund, PSG, Bayern dan juga Real Madrid. Dortmund PSG secara singkat 1 gol dari Niklas Füllkrug yang finishingnya ini gokil menurut gua. Striker banget, dia nerima dari belakang langsung dihajar gitu kan, dan ya Gue sih ngelihatnya first touch-nya ya. First touch-nya bagus Gila banget sih. itu bikin dia langsung unggul 2 langkah dibanding back PSG. Kalau nggak salah si Lucas Hernandez. dia tuh umur berapa sih? Senior udah hampir Mukanya 30. 45 ya. Udah tok Bang. 47. Udah tok. Tapi main di Dortmund emang susah Galak sih. banget maksud gue. Itu kan kayak Luca Toni di Italia kan, late boomer gitu kan. Dia baru matangnya Masuk menjelang. timnasnya telat ya. Tapi emang itu gol bagus banget. Tapi yang gue lihat itu di game PSG lawan Borussia Dortmund ini Ousmane Dembele ya. Pemain PSG itu Dembele kan. Dia akhirnya gue tahu bagaimana perasaan fans Barca dulu. Karena ada 2 clear chance yang dibuang sama Dembele. Satu bahkan cutting inside yang dia tanpa pengawalan tendangannya ke atas. Itu kan hal-hal yang ngebuat fans gregetan ya. Dan ketika dia kemarin tampil bagus lawan Barca, akhirnya kebukti juga bahwa ini pemain masih labil gitu. Di umur yang harusnya udah matang gitu kan. Iya, itu dia padahal world champion ya. Iya dan Mungkin ini kan kalau Dembele tuh mungkin bagi fans Barca lebih banyak cederanya dibanding golnya gitu, Makan gaji kontribusinya. buta ya. Mantas Itu dia. kesel. Enggak apa-apa kesel saya lu. Tapi kesel enggak Jadon Sancho? Apa? Jadi bagus, kesel enggak? Good for him, sedap. Hey. Karena nih ya kan yang menang Dortmund ya, yang menang Dortmund. Kalau kata Del Piero kan, Jadon Sancho kalau udah jago gini balik lagi ke MU dong gitu. Ya, betul. Lu mau Gini. nggak? Harus nge-challenge sendiri Enggak, gitu. gini dong. Jadon Sancho itu sama Mason Greenwood dipersiapkan sama Ole waktu itu balik. untuk jadi winger ya kan. Tapi kalau Jadon Sancho kan kemarin take on set terbanyak kalau nggak salah. Kalian dengan Messi gitu tahun lalu. Jadi gue nggak tahu apa yang ya masalah attitude mungkin ya.
kelakuan dia Nggak cocok sama kali. Ten Hag aja. Apa ini tahu kalau gue ngerasa janji nih emang cari-cari biar di cut. Enggak menurut Kan ada orang gak nyaman di perusahaan nih. Betul. Tapi dia Dijelekin sengaja, iya dia attitude jelek supaya dikeluarin aja Alexis udah. Sanchez tuh emang Gitu, bisa aja. Kalau menurut gue pressure-nya gak sebesar di United sih. Dortmund kan terjauh dari hingar-bingar Premier League, terus juga United dengan fans yang suka kritiknya panjang banget. Jadi maksud gue tapi kalau kalian ngelihat lagi tarik ke belakang apa yang dilakukan oleh United sama dan Ten Hag kepada Sancho, itu kan udah lu bayangin lu dikasih libur, mental health lu di isu mental health lu sampai akhirnya apa datang telat dan lain-lain. Ya menurut gue sih ya Ten Hag aja bilang kayak he's a good player, tapi bukan itu masalahnya. Ya, tapi kalau mungkin misalnya dari taktikalnya sistem si Edin Terzic ini lebih mengakomodir kemampuan Jadon Sancho dibanding Ten Hag ya. Mungkin jadi memang ada dua sisi juga sih. Iya. Ada dua sisi yang ngebuat Jadon Sancho lebih perform di Dortmund He's gitu. a talented player but it's not the problem. Sedap gitu. Nama abang. tapi mungkin gitu kan ada pemain yang emang gak bisa play under the spotlight mungkin ya, under pressure-nya gak bisa. Kayak Jadi David mungkin tuh Moyes aja cocok di West Ham. Jadon Sancho ya. Tapi kalau Vinicius Junior Wih. dia menghadapi tim seperti apapun sepertinya punya peluru tertentu itu gitu yang ya. jago sebenarnya Toni Kroos. Toni Kroos gila sih. Kayak Zidane tuh bilang apa yang dilakukan oleh umpan-umpan Barcelona hanya dilakukan satu umpan oleh Toni Kroos. Iya. Jadi itu gol. Gue tuh ngeliat kemarin tuh postingan IG siapa ya. Jadi kayak akun bola gitu. Jadi kayak pemain bola sekeren nama julukannya. Jadi kayak Flying Dutchman, ada Bergkamp, terus Diving Ponytail gitu si Baggio gitu. Gue baru tahu ya, Toni Kroos tuh julukannya waiter ya. Satu nggak sekeren itu menurut gue ya. Tapi dua tapi make sense banget dengan apa yang ditampilkan lawan Bayern gitu Menyajikan loh. ya. Menyajikan umpan mahal bro. Karena sebenarnya Tahun lalu inget dong di semifinal Luka Modric Iya. itu umpan luar kaki Ya, gini luar kan, gini mahal kan. banget makanya itu. serem nih Jerman Piala Eropa nih. Maksud gue nih pemain-pemain yang kolot. Nah tapi gini maksudnya dia udah gak muda lagi kan. Dia emang Luka Modric dan Madrid emang dalam beberapa tahun terakhir emang udah regenerasi lah kasarnya dengan pemain baru semua. Tapi dengan ada Toni Kroos dan juga transisi bilangin Toni Kroos Modric ada dari zaman Bale, Benzema, Ronaldo. Oke. Ya kan trio BBC kan itu sebutnya. Iya, Benzema, benar. Bale, Cristiano. Maksudnya dia dari situ sampai akhirnya sekarang ada Jude Bellingham dan dia tetap tidak tergantikan cuy. Mau dimakan usia pun tetap respect banget tuh Asli. Iya, Dan gue ngelihatnya dari sisi Carlo Ancelotti ya, karena ini pelatih yang dikatakan banyak orang miskin taktik, tapi ternyata tidak semiskin itu. Dengan banyak orang formasi Gak Masa banyak orang ketawa ya. dok, masa ketawa. Gak banyak orang kayaknya satu kawan kita itu aja yang ngomong miskin tadi. karena kebiasaan dari Carlo Ancelotti itu bisa memanfaatkan tim yang tidak punya striker bagus gitu. Ketika di Milan, ketika ada formasi pohon cemara 4-3-2-1, itu karena Shevchenko baru balik dari Chelsea dan belum sebagus sebelum dia pindah ke Chelsea kan. Terus itu ngebuat Kakak muncul. Terus ketika di Madrid kita tahu Everton dong set questnya dia. Set quest. itu Hames bagus Gue tuh itu. view banget. Dominic Calvert-Lewin Calvert-Lewin golin terus loh. Sekarang Sekarang gak gak bisa. dia nih. Jadi, Lu bayangin crossing deh. nyundul, Nih lu bayangin seorang Carlo Ancelotti CV mentereng, Real Madrid. Gue tidak mengecilkan Everton, maksudnya Real Nggak Madrid, apa-apa. AC Milan, Juventus, Bayern Munchen, PSG, Napoli Napoli, Parma. tiba-tiba iseng, gue side quest bosan, gue mau ke US gitu, ke Everton ya. Bagus lagi. Bagus lagi anjing. Gila dia senang lagi dan fans Everton sayang lagi sama Jadi dia. Ancelotti itu tipikal kalau dia punya striker bagus, ya alhamdulillah gitu. Kalau Tapi nggak, kalau ya nggak sih ada, gua bikin dia deh. bisa juga gitu. Karena Calvert tuh ini bener lagi anjing formasi 4-4-2 Diamondnya ini kan kayak mirip zaman BBC itu. Yang, dulu tuh gue inget banget. Di tengahnya di belakang dua striker itu Isco, di depannya Ronaldo sama Bale. Benzema cadangan. Memang luar Tapi biasa bisa deh. ngalahin Juventus 3-0 di kandang Juventus gitu. Iya, memang luar biasa. Jadi, Bapak Din Samsudin nih. Din Samsudin mirip lagi. jadi emang ini adalah sistem yang udah dibangun oleh Carlo Ancelotti dengan apa ya? Mungkin udah biasa dilakukan tapi tetap nggak kebaca oleh lawan-lawannya gitu. Dan yang plusnya dia tuh dia bisa berbagai macam bahasa itu yang sih. Iya. Yang bisa Itu komunikasi. ngaruh banget ya. Karena lo bisa bahasa Latin, lo bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Itali, bahkan lo bisa bahasa Perancis, Jerman pun dia belajar. Maksud gue kayak itu kan sebagai pelatih lo bisa ngobrol dari hati sama para pemain lo kan. That's the Kemarin important mungkin dari sisi Bayern Kim Min Jae sih agak gampang ketarik terus bikin pelanggaran yang akhirnya ngebuat penalti buat Vini juga kan di gol kedua. thing. Yang paling tai itu yang si Bellingham nyamperin Harry Kane nih.
Nah, iya iya. Lu anjing di timnas. Ya kan beda, jersinya beda. Kata Harry Kane Harry Kane ngomongnya juga pelongo lagi kan. Gue gak denger nih ngomong apaan. Kayak lu kesini deh kebobolan juga. Sorry gue ngomong pakai bahasa Jerman sekarang. Tapi dia masalah bola agak pelongo sih. Lu tau gak dia pernah di interview gak tau Brexit? Ngerti. Berapa tahun lalu tuh? Brexit gitu. Lu gak tau sih Brexit? Lu dengerin dia ngomong aja cara ngomongnya. Yang di All or Nothing Spurs. We're doing. Tapi calon top skor Euro. Top score tapi gak juara. Secara singkat tapi soal Tuchel tadi kita bahas kan Ancelotti. Tuchel dan Bayern gimana lu ngeliatnya Bam? Tuchel gua rasa Tuchel pelatih yang emang pinter banget bikin timnya perform di knockout. Bener. Karena dia begitu tahu bahwa Bayern saat ini tidak dalam performa terbaiknya, tapi tetap bisa ngebuat Madrid juga dipaksa buat imbang. Dan di laga kemarin sih Tuchel bisa benar-benar manfaatin kecepatan dari Leroy Sané ya. Dan itu gol pertama Sané juga bagus banget kan. Sané Kane, Manenya udah pindah tapi kan. Iya benar. Tapi di laga itu juga sih gue ngelihat salah satu kekurangan Tuchel adalah dia nggak aware terhadap performa Kim Min-jae yang sebenarnya udah kelihatan di babak pertama kurang gitu. Harusnya langsung diantisipasi atau kayak gimana karena pilihannya masih ada kan. Tapi ternyata nggak dilakuin ya akhirnya ngebuat Bayern gagal menang kan. Tapi agak bingung juga ya. Kalau sekarang situasi Bayern ditolakin pelatih mulu. Iya. Yang nolak Rangnick lagi anjing aneh banget. Rangnick, Sarri, 3 pelatih nolak loh. Sekarang bingung loh situasinya. Kalau kata Rangnick bilang ya, sorry banget nih gue lagi fokus ke Austria. Lagian sih lu. Ini kalau misalnya Tuchel bikin juara Liga Champion nih, ya 1 tahun lagi aja lah. Iya. Ya semoga dapat pelatih. Atau kayak inilah Xavi juga kan tiba-tiba balik lagi. Bisa kali jilat dulu udah lagi kan. Klopp nggak mau ya Klopp ya? Ya enggak, maksudnya Tuchel lagi coba bisa aja lah. Kan Xavi kan lanjut kan. Bisa tuh kayak Apip gitu. Sapi gimana nih? Apip Sapi. Ya soal jadwal akhir pekan nanti bisa dilihat juga di sosmednya Box to Box @box2box bola. Dan di Super Weekend One FF ini ada Super Weekend di mana satu akhir pekan Jumat sampai Senin ini main 3 kali. Wah, Dex bakal pusing nih. Dex susah dihubungi nih weekend ini nih. Aduh capek nih. Dia juga main bola lagi kan. Dia tanding lagi. Dex tuh kakinya lagi korengan nih kita melihat di sini. Cedera lutut ya. Cedera lutut tapi di luar, bukan di dalam. Kita sebutnya korengan ya. Koreng, bukan ACL bukan ya. Sangat 2024 sekali cederanya. Cederanya pas latihan lagi. Iya. Pahit sih cedera pas latihan. Tapi lu masih lihat gaya main dia emang kayak ini ya, Big Sente Lizarazu. Nggak, maksud gue Dex tuh sebenarnya kadang ada tackle yang sebenarnya tackle normal bisa. Dia aksi aja. Tapi rambutnya udah kayak Ravanelli ya, agak putih-putih gitu sekarang. Nah, Lizarazu. Iya. Putihnya tapi dikit-dikit karena diciprat. Iya, diciprat. Pakai cat mau relax ya. Iya, dan ada 3 Super Weekend. Oh kalau ini kan Super Big Match kalau Liga 1 tapi semua game gitu kan. Ini ada Boxing juga Day kata Waldo, setara Boxing Day. Boxing Day. Iya, Super Sunday kalau Premier League. Boxingnya Super boxing Weekend. beneran ya? Waduh. Kan box. Kemarin kan Nadio kartu merah Bang. Nadio kartu merah Bang. Berantem ya berdua. Iya sama Alex Martins disikat Bang. Aduh, Borneo Ya boxing day-nya boxing day beneran. Selamat dah tapi ya buat Nadio Borneo kan? Iya. Jadi Nadio gak bisa main di leg pertama semifinal Championship. ada Lawan Madura. Menang. Aman ya. Selamat ya buat itu ya. Persib Bali bakal seru juga ya. Ya, gue karena ada teman-teman saya di Borneo ya, Mas Bri dan kawan-kawan menang. Oke, dan juga ada Riyad Sarawan Inter Nusantara Jumat jam 9:30. Berarti hari ini. Malam ya? Malam. Hari ini. Terus Inter Nusantara akan melawan Paris Saint-Germain ini besok. Ya. Hari Sabtu terus Anjelanos lah hari Senin jam 9:30. Mentang-mentang robot. Tapi karena Indonesia main tanggal 9 nanti Liga 1 tuh mundur juga. Iya. Karena ya kasihan Borneo 4 poinnya di sana kan. 4 pemainnya tambah Nadeo lagi nggak bisa main. Iya benar. Komang sama Jadi Fajar kan kapan Bam? Karena gue denger komentari lo yang Madura lawan Arema. Itu kan lo bilang ini leg pertama tergantung hasil Indonesia kan. Iya, benar. Gesernya jadi tanggal berapa ya? Berapa belas ya? 14 sama 15 jadinya. 14-15. Jadi Borneo membutuhkan minimal 4 hari buat persiapan. Oke lah. Jadi karena fair lah. Bang ini balik ya dari situ kan. Balik kan, misal tanggal 9 tanggal 10 balik berarti tanggal 11, 12, 13 mereka persiapan. 14 main. 14 Persib Bali dulu, 15 baru mereka home and away kan? Home away. Finalnya di home away juga. Iya. Menang enggak menurut kira-kira? Menang enggak Borneo kira-kira melawan Madura? Bisa sih kalau Fajar balik lagi main terus Komang main. Singkat aja. Tapi yang menang antara Persib atau Bali? Nah, ya kayaknya kalau kontendernya siapa? Kontender yang juara Persib lah. Oi. Persib itu Jadi Persib Borneo final nih. performanya
biasa aja tapi menjelang akhir gas terus kan. 10 pertandingan sebelum kemarin kalah lawan PSS. Kayak waktu kalah, itu ya. kalah. Gue Iya. Borneo lagi. Kalau Borneo mungkin Lu ada jadi temen lu, soalnya temen Stadionnya lu. bagus bang, Iya. Batakan. Tapi Ya, mungkin soal stadion. kecepatan Borneo ini kan kecepatan Segiri juara ya, Borneo. kecepatan memastikan jadi Championship Series itu jadi sedikit bumerang karena justru mereka 5 pertandingan tadi kalah mulu dan buih-buih frustasinya kelihatan di 2 pertandingan terakhir. Makanya sampai Nadio emosi juga kan. Jadi, Kalah juga sama Arema Ayo, tuh. Borneo, bisa Borneo. bisa, let's bisa. go. Iya, Tapi di iya, final rame sih bang. Iya, final ya. Datang yuk. Iya. Ya, Batakan. Mana nih? Batakan. Batakan Kapan sih? Ntar kita cari menyambut aja. Persib juara. Wow. Mas Bri mau nggak ngirim kita ke sana Mas Bri? Final tuh ini ya? Final itu 2 leg juga? 2 leg juga. Leg terakhirnya? Di pokoknya tim yang finish di regular season lebih tinggi itu bakal Leg kedua main terakhir. kandangnya di leg kedua. Oke, Bapak Nabil saya sama Jenny mau ke Batakan, bisa loh. Nabil ini Bukan Nabil Malang, Nabil Malang. Nabil Borneo FC. Bukan Nabil Malang ya? Bukan Nabil Malang. Tapi ada kabar dari Malang. Bukan dari Malang. Ini update dari sebentar. Gue tuh catatan ada di Dex ya. Jadi kemarin itu ada update dari Kanjuruhan di aksi buruh ya 1 Mei. Oh iya, Kan 1 Mei. Kemarin kan May Day. Mayday. Lu ingat gak sih May Day dulu yang belum libur? Iya, Macet banget anjir di Wah, mana-mana. chaos sih menurut Iya gue kan? di Nah, mana-mana. aksi buruh pada Mei Day 1 Mei di Kota Malang juga suarakan soal tragedi Kanjuruhan dan Sekjen Federasi Kontras sekaligus Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia SPBI Mas Andi Irfan berorasi langsung di depan para buruh. Dia menyebut bahwa pemerintah tidak berpihak kepada korban tragedi Kanjuruhan. Ini tanda kutip ya dalam di Malang pada 1 Oktober 2022 lalu ratusan kawan kita ditembak gas air mata karena hal sepele. Aremania menjerit dan ratusan keluarganya menangis. Tapi apa yang dilakukan pemerintah semua menganggap hal itu biasa aja. Kata Mas Andi Irfan. Ini update dari berita Kanjuruhan ya Jer ya. Yes, dan sebelum menutup seperti biasa kita masuk ke sesi Bansos. Yeay. Banter Medsos. Selamat datang di Bansos, Banter Medsos. Dan yang pertama adalah sosok-sosok yang menjadi kunci Bayern Munchen mencetak gol. Yaitu Ferland Mendy dan juga Lucas Vazquez. Ini pemain yang adu penalti dengan santai. Karena sempat juggling. Nah, lu makan tuh. Dan juga Ferland Mendy yang menurut Waldo Farrell Hakim, kata dia salah satu back terbaik dunia ya. Ya kan? Left back terbaik. Iya, dunia. left back terbaik. Tapi entah kenapa kemarin performnya ya begitulah. Mendy-nya jadi Dia banyak acak-acak kicker ya. Diobrak-abrik Musiala. Dan kalau Bayern Kim Min Jae. Jadi saling berebut jadi nightmare ya masing-masing. Ya masih ada leg kedua di Allianz Arena. Nah, itu dia. Tapi Di Oh ya Bernabeu Bernabeu ya kemarin. Bernabeu ya kelar sih. Kim Min Jae padahal di kanannya udah ada kimchi ya. Harusnya dia lebih ini. Kimmich. Kok Kimmich. balik-balik nih. Petek si anjingnya. Nah Haji Kane. Dua aneh cetak gol. Harry Kane Ini sama gua lo bahasa Indonesia apa Inggris sih maunya? Tahu lo, pastiin dong. SPOK-nya yang bener. Oh tapi ada umlaut nih Bayern Munchen. Kok kita Oh, iya. evaluasi dia ya di sini? Iya, ini kayak Harry Kane dan Leroy Sané. Oh, bener. Leroy Sané. Tapi benar ya, oke ya. Jadi dua pemain penting Bayern Munchen Bayern hari ini karena sempat berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1. Harry Kane sudah kurang S tuh. Gak apa-apa kan nggak formal. Udah. Tapi ini asisnya udah bener Indonesia nih kan. Ininya doang nih aneh. Ini benar golnya. gol. Boleh. Oke, respect emang. Jadi sebenarnya Bayern Munchen yang salah musim ini bukan Harry Kane ya. Bukan. Klubnya yang salah. Iya tapi Leverkusen terlalu OP. ini aneh yang satu lagi hijrah jadi Ana. Mana maksudnya kan? Iya. Oh jadi Arab, main di Arab. Wah lucu betul. banget lagi. Gila banget si Ken segitu pala pemain baru. Emang jago aja top skor Euro. Juara itu fix. Iya. Juara 3. Europa League. Juara 3 peringkat. Nah nih, lu deh yuk. Gue gak ngerti deh kenapa sih ketika lagi tenang kan ini gak ada main di Eropa ya. Kenapa ada berita kayak gini? Berita dari mana juga? Admin. Enggak maksud gue kan Admin box to box. Admin box to box juga dapat berita dari mana? Maksudnya yang iya. memberikan sumber pertama kali itu siapa? Goblok deh emang. Emang demen banget ngerusak MU. Udah tau nanti udah rusak. Masa udah rusak duluan. Elah next langsung. Nah ini dia. Sebelum bikin proyek jual beli, pastiin lu pelatihnya siapa. Mau ganti? Apa? Emang mau diganti? Ada ini sama. Saran saya Combine Star Allardyce. bagusnya tarik Allegri. Iya silakan. Gimana? Gua seneng Silakan banget. dibilang. Gue seneng banget. Enggak nih, Gratis. Allegri kayak MU, Ya. Juve Ten Hag. Juve pakai Paulo Montero aja naik
Gak mau juga Erik Ten Hag. Nggak usah. Coba adu Damen Damber. MU ambil kembali Kieran McKinnon dari Ipswich deh. Mending naikin pelatih dari tim junior ya. Atau enggak balikin Ole Gunnar Solskjaer aja dulu enggak apa-apa deh. Iya bener sih. Allegri cocok sih bang buat MU bang. Enggak mau. Gue kasih Allegri Enggak plus bisa 10 bahasa juta Inggris. euro. Enggak bisa bahasa Inggris. Enggak bisa bahasa Inggris. Tapi bisa dansa bro. Bisa dansa. Katanya lu mau passing trapesium. Enggak mas. Enggak usah gitu. Sekarang udah gitu passingnya bang. Ini rasanya jajaran genjang. Tapi nggak usah ini. Tapi kalau- 4 besar jaminan kalau Allegri. Nah. KPI-nya 4 besar aman. UCL Bang. kalau lu kejar. UCL. MU sekarang targetnya bukan 4 besar Apa bang. tuh? 6 besar. 6 besar. Ternyata pemain MU malas pressing. Allegri udah Bang, pas. Allegri udah Nggak usah udah bisa nge-challenge juara gara-gara UCL-nya 5. Sekarang mau ke 5. Yang penting UCL doang kan kalau Allegri. Enggak masalah, enggak masalah. Bonus final Coppa Italia, Bang. Nah, Ya Lumayan, elah, Bang. bang. Gak bisa bahasa Inggris dulu, ngomong bahasa Inggris dulu aja. tapi Ten Hag juga final soalnya kan. FA kan. Mendingan nggak usah pressing tuh Allegri. Pemain MU. Antonio Conte disuruh biar marah-marah dulu. Rashford doyan tuh. Latihan santai Allegri pemain Iya. enggak akan ada yang cedera. Lu kan mengeluhkan Cedera. MU 60 pemain Cedera cedera mulu musim. emang. Allegri udah Allegri bener. itu Juventus bebas cedera karena enggak latihan. Latihan asal ya. Improve. Cuma gini-gini doang tuh yang kaki doang ini. Ya kita lihat nanti akhir pekan nanti MU kelakuannya seperti apa lagi ya. Iya. Kalau apa sih MU? Penalti sih udah pasti ya buat lawan. Crystal Palace, Crystal Palace. Peles, gue udah tahu Away, gimana gue away. gak tau bilang siapa itu udah kayak ya udahlah. Away. Penalti udah pasti ya buat lawan di menit Udah akhir. entar Ya. menit 89 atau 92 atau kayak kalau lagi jadi siaran kayak anjir penalti beneran lagi anjir emang Kenapa bosial gue? Next. Enggak ada habis. Udah habis. Enggak habis, Bang. Itu aja kan ya. Karena Karena beritanya. lah emang berita gitu aja. Ini kan begini nih, ini kagak ada MU main. Ada berita tentang MU. Ya, kalau gitu lah. Namanya juga media. Gue juga mau berpesan doanya spesifik dong. Kemarin juga bilang cepet-cepet ke Paris. Bener cepetan ke Paris nih. Oh iya bener Lebih lagi cepet. anjir. Iya lagi spesifik. doanya Coba lebih Cepet sih emang. Buat kalian kita gini, closing statement ciela kayak lagi debat pilpres. Aduh, berat. Jangan lupa minta maaf ya. di Iya ujung. betul. Jadi intinya kita yang udah mendukung tim nasional Indonesia, kita harus bangga kepada tim nasional Indonesia Under 23 khususnya. Yes, sir. Karena setiap fairy tale selalu ada endingnya dan ini ending yang kita dapatkan. Tapi kita masih ada satu kesempatan lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jadi belum ending. Jadi belum ending. Ini masih ada satu nyawa terakhir kita. Jadi kita dukung semuanya. Jangan hilang apa ya ambience-nya, vibes-nya jangan hilang. Kita sama-sama mendukung karena ini udah sampai sini nih. Kapan lagi kita bisa melihat tim nasional Indonesia sepak bola, cabang sepak bola muterin stadion di Paris pas opening Olimpiade megang bendera Indonesia. Gitu kan jarang banget, bang. Ternyata kan 60 tahunan lalu di Melbourne kan. Jadi inilah saatnya kita Oke. Indonesia Under 23 ini waktunya kalian bersinar.